Oke, selamat jumpa di channel YouTube saya. Mumpung orang rumah lagi pergi, kita bikin pempek yuk. Nah, ini saya bikin pempeknya ini dari bawang putih 3 siung, garam secukupnya, sama ebi. Ini rahasia dari eyang-eyangku dahulu. Oke, ini kita haluskan dulu ya. Biasanya pakai mesin, tapi lebih enak tuh diulek. Kita ulek dulu, kita hancurkan bawangnya dulu. Ya, seleranya masing-masing ya. Tapi ini akan terasa seperti pempek yang enak sekali. Ini sudah sekian kali saya bikin, tapi untuk konsumsi keluarga saja. Ini pun untuk konsumsi keluarga. Iseng-iseng nih, punyonya lagi mudik. Oke, kita ulek-ulek terus sampai halus. Nah, baik. Tadi saya skip ya, biar cepat maksudnya. Jadi sudah halus seperti ini. Oke, ini sudah halus, cukup seperti ini. Sekarang kita siapkan untuk digoreng sedikit supaya matang, tidak boleh terlalu hangus ya. Oke, kita siapkan wajan penggorengannya. Kasih minyak sedikit saja, hanya untuk menggoren sedikit saja. Oke, nah, supaya merata. Oke, kemudian kita masukkan bumbunya tadi yang sudah kita ulek jadi satu. Ya, ini belum saya hidupkan ya. Kita masukkan dulu semuanya. Selanjutnya kita hidupkan kompor. Jangan terlalu apinya jangan terlalu besar, dikit saja. Nah, tuh. Saya menggunakan airnya nanti akan dituangkan ke sini itu secukupnya lah. Airnya saya gunakan dengan air dingin supaya nanti jadinya empuk. Ya, kemudian kita kasih air secukupnya, supaya dia apinya merata. Ini bahan utamanya. Pengganti kalau di tempat aslinya itu kita menggunakan ikan tenggiri, tapi pengganti ikan kita menggunakan apa aja bisa. Bisa ikan biasa, bisa udang yang lain lah ya, atau ikan teri bisa. Oke, saya sudah tercium nih aromanya. Oke, kita tunggu sampai dia menjadi, tetap diaduk-aduk ya biar tidak gosong. Oke, kemudian kita matikan kompornya ya. Setelah itu kita masukkan tepung terigu. Saya menggunakannya lumayan, saya makainya yang 500 tepung terigu
Soalnya di rumah ini kalau udah ada pempek begini, anak-anak mesti geragas. Sehari bisa 3-4 kali nih goreng nih. Maklum namanya bocah-bocah. Nah, sekarang saya akan masukkan ya tepung terigunya. Nah, tepung terigu sudah dimasukkan. Kita aduk-aduk. Jangan lupa masukkan air yang tadi itu air dingin. Kalau saya air mah secukupnya saja, tidak perlu dengan takaran-takaran. Yang penting nanti jadinya menyatu dan empuk. Terus diaduk-aduk, nah, sampai dia merata. Kurang air, tambah lagi air yang dingin tadi. Saya masukkan semua. Kalau kurang kita kasih tepung lagi. Ini saya pakai tepungnya 500. Terus kita pakai setengah kilo. Malum ya, namanya juga bapak-bapak nih, pas lagi tinggal mudik lagi. Kasihan bocah, nggak ada makanan, terpaksa kita bikin. Terus diaduk-aduk sampai dia rata. Jangan sampai tidak rata ya, karena ketika tidak rata saat digoreng nanti, direbus ataupun nanti hasilnya digoreng, hasilnya nanti ada tepung yang belum rata. Masih ada yang belum rata kan tuh. Diaduk-aduk terus gitu seterusnya. Baik, tadi jadi lupa masukkan 1 saset Reiko kaldu ayam untuk penyedapnya. Kemudian kita pakai ladaku. Nah, ladaku ini secukup saja, boleh full, boleh juga tidak, secukupnya saja. Saya pakai cuma setengah ya. Nah, setengah. Kemudian kita aduk lagi. Jangan lupa habis diaduk-aduk, kita cicipi dulu rasanya apa yang kurang begitu. Ini cukup seginilah kentalannya. Nanti akan ditambah bisa tepung sagunya. Untuk penyedapnya lagi saya pakai micin sasa ya. Saya pakai sasa nih. Cukup segini saja. Biar rasanya terasa seperti namanya, sasa, terasa. Aduk-aduk lagi hingga merata. Tadi rasanya sudah terasa banget. Biar nambah terasa lagi, kita tadi campurkan dengan sasa. Oke, selanjutnya sudah tidak terlalu panas, kita masukkan sagu. Saya masukkan sagu ini 250, kurang ya secukupnya lah. Kalau kurang tambah. Terus aduk-aduk ya sampai dia ngebentuk dan merata. Teksturnya sudah bisa dibentuk. Selanjutnya kita siapkan tempat untuk membentuknya di sini saja. Jangan lupa di sini itu kita harus tuangkan sedikit di sini, taruh di sini supaya nantinya tidak lengket. Dan sini kita bisa akan ngebentuk.
dibentuk lagi, diaduk lagi hingga membentuk. Sekarang saya pakai tangan ya, tangan saya sudah bersih, kukunya sudah harus dipotong ya, walaupun untuk keluarga kebersihan harus dijaga. Oke, kita gorekan sini terus. Nah, terus sampai rata. Setelah rata, adonan tadi kita tuangkan di sini ya. Oke, sudah tuangkan sini. Sekarang kita tinggal mengaduknya dengan tangan. Nah, saya ambil pakai tangan ya. Nanti setelah itu baru kita kasih telur. Terus bentuk aduk terus. Tepung tadi ini pun berfungsi untuk supaya dia juga tidak terlalu lembek lagi. Nah, seperti ini ya. Terus diaduk sampai dia ngebentuk, baru nanti akan kita kasih telur. Nah, sudah terbentuk begini, baru kita masukkan telur. Ya, cukup satu telur saja. Tujuannya supaya nanti hasilnya empuk. Ya, kita aduk-aduk terus bersama telurnya. Oke, sudah bisa dibentuk. Kemudian selanjutnya kita siapkan air mendidih. Oke, ini siapkan air yang akan dikasih minyak sedikit saja. Minyak jelantah ya, malah lebih bagus supaya tidak lengket satu sama lain. Oke, kita hidupkan kompor. Kita tunggu sampai dia mendidih dan kita akan membentuknya terlebih dahulu. Sambil tunggu panasnya, kita siapkan telur. Untuk isiannya cukup satu saja, karena anak-anak juga paling tidak begitu ini suka dengan yang lanjuran. Nanti kita bikin yang bentuk kapal selam. Masukkan lada secukupnya. Aduk hingga merata. Jika boleh dikasih pewarna tapi saya lebih enak yang original. Untuk menaruh hasilnya kita kasih ya, sagu supaya tidak lengket di sini ya, sambil menunggu air mendidih. Oke, kita mulai ngebentuk. Kalaupun tangannya kita supaya tidak lengket, kita kasih tangan kita dengan ini. Nah, cukup begini saja. Dia akan ngebentuk seperti yang kita inginkan. Nah, untuk yang isian dibulat-bulat dulu, kemudian tusuk begini. Nah, ini yang sudah. Sekarang kita bikin yang ini. Masukkan telur secukupnya saja. Nah, kemudian kita rapatkan dari mulai pucuknya. Ya. Pelan kita tutup. Kita tarik dulu. Oke, kita lihat lagi. Nah, sudah masak. Nah, ciri-cirinya dia sudah matang itu dia biasanya naik ke permukaan. Nah, seperti ini nih. Ini naik ke permukaan. Ini sudah matang. Ini sudah siap diangkat. Dan di bawah ini masih ada. Nah. Oke, kita tarik semua. Nah. Tuh, besar. Ini bentuknya memang tidak beraturan karena memang untuk kebutuhan keluarga, hanya untuk anak-anak saja. Oke, sudah matang
dan sudah terlihat. Satu persatu akan saya angkat. Ciri-ciri, nah matang seperti ini ya. Terus wadahnya ini nih untuk tirisnya, kalau bisa dikasih minyak ya, supaya tidak lengket nantinya. Tuh, minyak secukupnya aja, dibasah, dilurusin, oles-olesin gitu ya. Oke, kita tiriskan ya satu persatu. Besar-besar, ini yang diinginkan oleh anak-anak soalnya. Wah, gede-gede. Yang mana ngambang?